Pernah nggak kamu nerima paket online? Isinya sesuai pesanan, tapi baunya kayak tanah kuburan habis digali. Dan anehnya, semakin banyak paket dikirim, semakin kaya penjualnya. Tapi tidak semua kekayaan datang tanpa harga. Karena di balik gudang kecil itu, ada sesuatu yang disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Kisah Gelap. Sebelum ceritanya kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Karena setiap cerita di channel ini bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai pengingat hidup. Rangga bukan siapa-siapa. Ia hanya pemilik toko online kecil yang berjualan dari rumah kontrakan di pinggiran kota. Setiap pagi ia bangun dengan harapan yang sama. Ada notifikasi pesanan masuk, tapi kenyataannya selalu sama. Sepi. Satu order seminggu pun sudah terasa mewah. Sampai suatu malam, sebuah notifikasi berbunyi tanpa henti. Puluhan, ratusan, ribuan pesanan masuk bersamaan. Rangga gemetar menatap layar ponselnya. Tokonya viral, bukan karena diskon besar, bukan karena endorse artis, tapi karena satu hal yang aneh. Kolom ulasan dipenuhi komentar serupa. Barangnya sesuai, tapi baunya aneh. Kayak tanah habis kena hujan. Serius, baunya bikin merinding. Alih-alih menjauh, orang-orang justru penasaran. Emang seaneh apa sih baunya? Apa ini cuma settingan? Yang penting, uang masuk hari demi hari. Order terus naik. Rating tokonya melonjak. Ia pindah dari kamar sempit ke ruang depan rumah, lalu menyewa gudang kecil di belakang gang. Namun, sejak gudang itu dipakai, hal-hal ganjil mulai terasa. Setiap paket yang dikirim selalu ada aroma tanah basah. Padahal barang-barangnya bersih, kardus kering, plastik utuh, tapi baunya tak pernah hilang. Dan setiap malam, di saat Rangga sedang menghitung uang hasil penjualannya, ia selalu merasa seperti ada yang ikut menghitung uang bersamanya. Gudang itu berdiri di ujung gang sempit, tepat di belakang rumah. Kontrakan Rangga, dindingnya kusam, pintunya dari besi tua yang selalu terkunci. Sejak gudang itu dipakai, Rangga berubah. Ia jadi tertutup, lebih sering menyendiri, dan selalu marah jika ada yang bertanya tentang gudang itu. "Jangan masuk ke sana," katanya singkat, setiap kali ibunya menegurnya. Padahal sebelumnya, gudang itu hanya tempat kosong berdebu. Setiap sore menjelang maghrib, Rangga mengunci diri di dalam gudang. Lampu dipadamkan, pintu ditutup dari dalam. Tak ada suara aktivitas, tak ada suara barang dipindahkan, hanya keheningan dan bau tanah basah yang makin kuat. Suatu malam, ibunya tak sengaja mendekat ke pintu gudang. Ia terhenti. Hidungnya mencium aroma aneh. Bukan bau busuk, bukan bau sampah, tapi bau tanah. Seperti tanah kuburan yang baru digali. Dari dalam gudang, terdengar suara bisikan. Pelan, tak jelas kata-katanya. Namun, nadanya berat, berlapis, seperti lebih dari satu suara berbicara bersamaan. Ibunya mundur ketakutan. Sejak malam itu, setiap paket yang dikirim dari gudang tersebut selalu meninggalkan bekas. Kurir mengeluh, tangan mereka kotor oleh debu lembab. Kardus terasa dingin meski siang hari. Beberapa kurir menolak mengambil paket, katanya. Mereka merasa sedang diawasi. Saat berada di depan pintu gudang itu, Rangga tahu semua itu, tapi ia memilih tutup mata. Karena setiap kali gudang dikunci dari dalam, keesokan harinya, order selalu melonjak 2 kali lipat. Dan sejak saat itu, Rangga mulai sadar, gudang itu bukan lagi miliknya sepenuhnya. Tak banyak yang tahu, sebelum tokonya viral, Rangga pernah berada di titik paling rendah. Dalam hidupnya, utang menumpuk, order tak jalan, komentar pembeli lebih banyak keluhan daripada pujian. Dalam keputusasaan,
Rangga mendatangi seorang lelaki tua yang dikenalkan oleh temannya. Rumah lelaki tua itu berada di pinggir kota. Sunyi, dikelilingi tanah kosong dan pohon besar. Lelaki tua itu tak banyak bicara, hanya menatap Rangga lama, seolah membaca isi kepalanya. "Kamu mau kaya cepat?" tanyanya pelan. "Siap viral." Rangga mengangguk tanpa ragu. Lelaki itu tersenyum tipis. "Kalau begitu, kamu harus memberi tempat. Tempat itu adalah gudang kecil yang kini selalu terkunci. Tak ada darah, tak ada tumbal manusia. Hanya satu syarat. Setiap malam tertentu, gudang itu harus dibuka. Untuk mereka, dupa dibakar, mantra dilafalkan, dan Rangga dilarang keras membawa siapapun masuk. Sebagai gantinya, algoritma akan berpihak. Nama tokonya akan selalu muncul. Video produknya akan terus direkomendasikan. Dan benar saja, sejak malam pertama perjanjian itu dijalankan, order tak pernah berhenti. Namun, ada satu detail yang baru Rangga sadari belakangan. Setiap kali ritual selesai, lantai gudang selalu lembab, seperti baru ditimbuni tanah basah. Dan bau itu bukan bau dupa, melainkan bau kuburan. Rangga mulai takut, tapi lelaki tua itu telah mengingatkannya. Yang sudah kamu ambil, tak bisa kamu kembalikan tanpa membayar harga. Sejak saat itu, Rangga tahu kekayaannya berdiri di atas perjanjian yang tak mengenal belas kasihan. Awalnya hanya 1-2 komplain, kini jumlahnya puluhan. Pelanggan mulai mengeluh bukan hanya soal bau, tapi juga tentang perasaan aneh saat membuka paket dari toko. Rangga, ada yang merasa mual, ada yang pusing, ada pula yang mengaku merinding tanpa sebab. Barangnya sesuai, tapi kardusnya basah di bagian bawah, tulis seorang pembeli. Yang lain menambahkan, seperti ada tanah lembab menempel di dalamnya. Rangga membaca semua ulasan itu dengan tangan gemetar. Ia tahu, ini bukan lagi kebetulan. Di sisi lain, para kurir mulai menolak. Beberapa di antara mereka bercerita, saat berdiri di depan gudang, mereka mendengar langkah kaki. Padahal, tak ada siapa. Ada yang merasa bahunya ditepuk, ada pula yang bersumpah melihat bayangan hitam bergerak di balik pintu besi. Rangga memaksa mereka tetap mengantar. Uang tip diperbesar. Alasan dicari-cari karena setiap paket yang keluar, uang di rekeningnya terus bertambah. Namun, malam-malam Rangga tak lagi tenang. Ia bermimpi berada di dalam gudang. Gelap, lembab, dan tanah terus naik menimbun kakinya dari kegelapan. Suara berbisik memanggil namanya. "Rangga, terus kirimkan. Terus beri kami jalan." Ia terbangun dengan napas terengah. Kaosnya basah oleh keringat dan bau tanah basah memenuhi kamarnya. Rangga mulai sadar apa yang dulu membantunya viral, kini mulai menuntut lebih. Dan bau itu bukan lagi ikut paket. Ia mulai mengikuti kemanapun Rangga pergi. Pagi itu, nama toko Rangga kembali muncul di mana-mana. Bukan di halaman rekomendasi belanja, tapi di media sosial. Sebuah video diunggah oleh seorang pembeli. Judulnya singkat tapi menusuk. Paket online ini isinya aneh. Dalam video itu, kardus dibuka perlahan. Barang sesuai pesanan masih tersegel rapi. Namun kamera diarahkan ke bagian bawah kardus. Tanah basah, hitam, lengket. Dan saat kamera mendekat, bau busuk seolah ikut keluar dari layar. "Ini bukan settingan," kata si perekam dengan suara gemetar. "Baunya kayak kuburan." Video itu meledak. Dibagikan ribuan kali. Komentar membanjiri. Ada yang marah, ada yang takut, ada yang mengaitkannya dengan pesugihan. Nama Rangga jadi bahan pembicaraan. Bukan sebagai penjual sukses, tapi sebagai peringatan. Sore harinya, Rangga menerima pesan
dari lelaki tua itu. Singkat, dingin, jangan hentikan pengiriman. Rangga panik. Untuk pertama kalinya, ia memutuskan melawan. Malam itu, ia masuk ke gudang tanpa menyalakan dupa. Tanpa mantra, ia berniat menghentikan semuanya. Namun saat pintu ditutup, bau tanah basah langsung menyergap. Lebih kuat dari sebelumnya. Dari sudut gudang, suara itu terdengar. Rangga, kami yang membuatmu dikenal. Kami yang membuatmu kaya. Tiba-tiba, lampu padam. Dalam gelap, Rangga merasakan sesuatu merayap. Di kakinya, dingin, basah, dan suara itu berbisik pelan. Viral sudah kami berikan. Sekarang giliran kami mengambil. Pagi itu, gang tempat gudang berada mendadak ramai. Bukan oleh pembeli, bukan oleh kurir, melainkan oleh warga yang mencium bau menyengat seperti tanah basah bercampur bangkai. Pintu gudang terbuka setengah. Engselnya berderit pelan, seolah mengundang siapapun yang berani melihat ke dalam. Di lantai gudang, Rangga tergeletak kaku. Tubuhnya dingin, matanya terbuka, menatap kosong ke langit-langit. Kedua tangannya penuh tanah basah yang menempel hingga ke sela kuku. Tak ada luka, tak ada darah, hanya bau tanah yang terlalu kuat untuk diabaikan. Ponselnya masih menyala di samping tubuhnya. Notifikasi berdatangan tanpa henti. Order masuk, pesanan baru, permintaan kerjasama. Tokonya masih viral. Namun siang itu, akun toko online Rangga tiba-tiba menghilang. Semua produk lenyap, semua ulasan terhapus, seolah toko itu tak pernah ada. Gudang ditutup garis polisi, tak ada yang berani membersihkannya. Setiap kali pintu dibuka, tanah basah selalu kembali muncul di lantai yang sama. Dan setiap malam, warga sekitar bersumpah mendengar suara kardus diseret. Dari dalam gudang kosong itu, tak ada lagi yang ingin viral, tak ada lagi yang ingin kaya instan, karena kisah Rangga menjadi pengingat paling nyata. Apa yang datang dari kegelapan akan kembali ke kegelapan dengan cara yang tak pernah kita pilih. Harta yang dicari dengan jalan pintas akan menagih bayaran di jalan pulang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika cerita ini memberi pelajaran, jadikan ia pengingat untuk kita semua.